Poligala itu aku. Apa yang terjadi? Aku hanya merindukanmu. Sehabis ini aku akan ke rumahmu, jangan kemana-mana. Oke, aku tahu. Sampai ketemu nanti. Sampai jumpa. Dah. Bosen. Apa yang terjadi? Siapa yang nelpon? Bukan Li Jingrui itu. Dia bilang ada klien yang ajak dia makan malam. Dia minta aku ikut untuk memperkenalkan mereka. Itu bagus. Sekarang kalian berdua benar-benar serasi. Kayak bayangan. Kamu pikir aku mau? Aku juga nggak mau. Aku nggak bisa menahan diri. Mereka sekarang manajer. Aku pergi dulu. Kamu pulang makan malam-malam ini? Lihat lagi, aku akan pulang kalau ada waktu. Kamu mikirin apa? Mikirin cewek lainnya? Mana ada aku mikirin cewek lain. Aku heran kok aku bisa seberuntung ini. Bisa ketemu cewek baik kayak kamu. Ya siapa aku? Aku kasih tahu ya, aku belum coba itu. Bersikap baik ke cowok selain kakakku. Kalau kamu baik banget ke aku, kakakku nggak marah ya? Kakakku sibuk banget, gimana bisa ngurusin aku? Dia sibuk? Sibuk apa? Kayak pacaran. Tampan banget dan kaya banget kayak dia. Pasti banyak cewek di sekitarnya. Ya siapa kakakku? Tapi aku kasih tahu ya, kakakku beneran belum tergoda sama siapa-siapa. Nggak mungkin, kamu dan kakakmu udah lama di UK. Dia nggak punya cewek yang dia suka? Kenapa kamu nanya banyak banget? Kamu mau memperkenalkan aku ke kakakku? Aku masih mau simpan sendiri. Aku udah bilang apa yang terjadi setelah kamu ketemu aku. Kamu nggak boleh punya bunga lagi. Dan nyinyinya delel. Kalau kamu ketemu aku, kamu akan terlihat baik. Jangan khawatir, aku cuma sayang kamu. Ayo makan malam sama kakakku malam ini. Kenapa? Karena kamu berjanji. Kamu bilang tunggu proyek Blue Maple International berjalan lancar. Makan saja dengan kakakku. Dan kamu tidak ingin tahu siapa yang disukai kakakku. Oke. Oke, aku janji padamu. Sekretaris Cheng ini departemen kita. Rencana kerja bulan depan. Tolong berikan ke Lidong untuk persetujuan. Aku tahu, biarkan saja. Sisi. Apakah kamu melihat Manajer Cheng? Aku sudah datang lama dengan Manajer Li. Dua orang sekarang. Masih di kantor Manajer Cheng. Sekretaris Cheng, apakah kamu ada urusan dengan Manajer Cheng? Tidak ada. Ini ketua yang ingin tahu perkembangan proyek Blue Maple International. Tunggu sebentar, aku akan menyapa sendiri. Terima kasih. Kemarin malam kamu pergi kemana? Suaranya kecil saja, oke. Aku akan jelaskan padamu saat pulang. Apakah kamu masih tahu jalan pulang?
Di sini adalah perusahaan tidak cocok untuk berbicara. Aku akan memberimu penjelasan yang masuk akal malam ini. Tidak jelaskan sekarang. Aku tidak ingin bermain petak umpet denganmu lagi. Manajer Cheng sangat pagi. Siapa yang bermain petak umpet dengan siapa? Aku baru saja berbicara dengan sekretaris Cheng. Membicarakan beberapa hal menarik saat kecil. Apakah kamu ingin secangkir kopi? Aku akan membuatnya untukmu. Oke, terima kasih. Apakah kamu ingin menambahkan susu? Kak, bisakah lain kali? Jangan bawa begitu banyak dokumen. Datang ke kantorku. Aku berharap bisa pulang kerja lebih awal hari ini. Tidak mungkin pekerjaan ini harus selalu dilakukan oleh seseorang. Apakah kamu melakukannya untukku? Aku. Ya, workaholic sepertimu. Aku pasti suka yang seperti itu. Maka aku akan menaruh semuanya di sisiku di masa depan. Aku serahkan padamu untuk bertanggung jawab. Bisakah kamu melakukannya untukku? Sebenarnya sungguh. Setiap kali aku melihatmu bekerja begitu keras, aku masih merasa tidak enak. Tapi kamu perlu tahu. Tidak baik untuk kulit menghadap komputer setiap hari. Kalau tidak, apakah ini baik? Kamu memintaku melakukan apapun yang tidak ingin kamu lakukan. Aku membantumu. Aku tahu kamu yang terbaik untukku. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Apa yang kamu janjikan? Kamu janji padaku dulu baru bilang. Oke, aku janji padamu. Tidak peduli 10, 100, atau 1000. Aku janji padamu asal kamu bilang. Bagaimana denganmu selain bekerja? Juga pertimbangkan. Pacar kamu perasaanku. Kamu tidak bisa selalu bekerja dan mengabaikan orang. Apa kamu ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang lain? Patuhi pacar kamu. Kupikir ada apa? Itu yang terjadi. Ini yang seharusnya aku lakukan. Kamu masih perlu bertanya. Kemudian kamu cepat kerjakan. Xiaoi, apakah kamu memindahkan berkasku? Kemana kamu pergi tadi malam? Dokumen itu sangat penting bagiku. Jika kamu mengambilnya, tolong kembalikan padaku, aku sangat membutuhkannya. Kamu jawab pertanyaanku dulu. Apakah kamu bersamanya tadi malam? Berhenti membuat masalah, oke? Apakah dokumen itu benar untukku? Apa itu, aku tidak mengerti. Kamu bilang kamu sedang rapat dengan klien. Klien apa yang begitu penting harus semalaman? Aku datang untuk mengambil dokumen hari ini. Aku tidak di sini untuk mendengar kamu menginterogasiku. Jika kamu mengambil berkasnya, tolong beritahu aku. Tolong kembalikan padaku. Mau aku kembalikan berkasnya padamu? Jika aku sekarang bukti bahwa kamu benar-benar menjual targetmu ke Jiang kembali padamu. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan padaku? Jadi kamu mengintip barang-barangku. Kamu berbohong padaku dulu. Kapan aku bohong sama kamu? Kemarin malam kamu sama Li Jingrui. Malam yang kalian habiskan bersama. Kamu bohong sama aku bilang lagi meeting sama klien. Kenapa sih kamu kayak gini sama aku? Kenapa bohong sama aku? Kenapa? Jangan ngelunjak sama aku di sini. Begini aja deh. Aku kesini hari ini biar ambil dokumen. Bukan buat berantem sama kamu. Dan jangan pikir, kamu bisa sembunyiin dokumen. Kamu bisa ancam aku. Kamu kasih atau nggak terserah. Tapi jangan lupa pesen. Kamu nggak banyak pakai uang buat itu. Ingat nggak waktu SG ngucapin terima kasih buat tawaran? Gimana kamu ngebujuk aku buat nutupin ini? Waktu kamu nyalon jadi manajer, gimana kamu bikin aku nelen itu? Sekarang kamu lupa semua. Kapan kamu mau bikin ribut?
Aku udah capek sama kamu. Sheng Yuanzi, kamu bilang sama aku. Kamu bilang semua yang kamu lakuin sekarang. Semua buat masa depan kita. Dan semua yang aku lakuin buat kamu bakal dibalas. Oke, sekarang aku merasa kayak nggak dibutuhin. Pikir aku jadi penghalang. Aku perlakukan kamu baik-baik. Yang kamu kasih balik malah mengkhianati aku. Bilang aja, aku malas ngomong sama kamu. Hahaha. Kenapa sih kamu? Han Ying, jangan nakut-nakutin aku. Nggak manis. Gimana bisa nggak kasih manis? Hati-hati, kamu bisa mati. Aku rela mati manis sama kamu. Satu lagi, siapa sih yang nyebelin nggak angkat? Kenapa nggak diangkat? Halo Ting Ting, ada apa? Tentu aja penting nyari kamu. Ya bilang aja. Oh, tadi aku ketemu abang kamu di kafe. Dia nggak sendirian. Sama cewek di sampingnya. Benar nih abang, aku punya pacar. Siapa pihak lainnya? Apakah kamu terlihat baik? Lumayanlah. Tapi wanita itu sepertinya sekretaris perusahaanmu.
Aku melihatnya saat aku pergi bermain denganmu. Sekretaris perusahaan. Siapa? Yang mana? Kurasa itu sekretaris ayahmu. Sekretaris ayahku. Apa pendapat kakakku? Banyak sekali pilihan. Mengapa kamu memilih sekretaris ayahku? Itu sebabnya aku menelepon untuk memberitahumu. Oke, aku akan menelepon nanti dan bertanya pada kakakku. Terima kasih. Hei, ingatlah untuk memberitahuku saat kamu menanyakan hasilnya. Aku tidak bisa menerima heksagram ini begitu saja. Oke, si kecil 38 sudah mati dadah. Ya ampun. Membuatku ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Siapa itu? Katakan selamat tinggal. Ting-ting, dia melihat kakakku dengan seorang wanita. Siapa yang budget menarik? Untuk menarik perhatian kakakmu. Bagaimana aku tahu? Oh, aku harus pergi. Aku perlu berbicara dengan ayahku tentang ini. Aku tidak bisa membiarkan kakakku melakukan ini. Apa yang kamu lakukan dengan seorang sekretaris? Aku akan mengantarmu ke sana. Tidak terlalu merepotkan untuk berlarian. Bagus untuk berlarian. Jadi aku bisa selalu bersamamu. Aku tidak makan, kamu makan. Apa yang kamu gila? Aku tidak menyangka kamu adalah wanita yang garang. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Kamu masih berpura-pura. Aku tahu kamu bersama Li Jingfeng. Kamu layak untukku. Tahu apa? Apa yang aku lakukan untuk meminta maaf padamu? Kamu bisa menemani Li Qingrui untuk bersantai. Tidak bisakah aku mengobrol dengan Li Qingfeng? Mengobrol. Aku telah bekerja keras untuk masa depan kita. Bagaimana denganmu? Tapi kamu bertengkar panas dengan Li Jinfeng. Apakah menurutmu staf kecilku tidak cukup berkualitas? Kamu mendekati putra ketua. Sayang sekali aku dulu kagum pada Li. Aku merasa kasihan padamu. Bagaimana denganmu? Kamu sudah memberiku aib yang besar sekarang. Ada apa? Apakah kamu merasa bersalah? Aku bersalah atas apa? Li Jinfeng dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Bagaimana kelanjutannya? Kamu yang mengejarnya? Atau dia yang mengejarmu? Atau kalian berdua sedang bermain permainan satu malam? Atau kalian sudah tidur bersama? Sheng Yuanzi bajingan. Mengapa kamu mengatakan itu padaku? Mengapa? Apa yang kamu lakukan di luar sana? Kamu sendiri yang tahu. Kamu anjing laki-laki dan perempuan tidak tahu malu. Sudah cukup. Qin Feng Li adalah saudaraku. Apakah dia angin laut? Maaf? Kamu bilang Li Jinfeng adalah angin laut. Lea Flat. Apakah kamu mengatakan sesuatu pada mereka? Apakah dia tahu tentang Kibang Kira? Apakah kamu memberitahunya? Ah, tolong jelaskan padaku. Xiaoya, maafkan aku. Aku salah paham padamu. Aku benar-benar tidak mengenal Li Jinfeng. Dia adalah Hai Feng. Aku melihat kalian begitu dekat. Itu sebabnya aku sangat marah. Bagaimana dengan Yo Yanzi? Yah, itu bukan seperti yang kamu katakan tadi. Apa yang kamu katakan jelek? Mengapa kamu tiba-tiba berubah wajah? Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu akan merusak reputasiku sekarang? Kamu berdamai. Jika kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kamu takut aku akan mengkhianatimu. Kamu kejam. Siapa yang bersumpah mengatakan, tidak peduli aku menjadi apa, tetap bersamaku. Apa yang terjadi? Aku akan menjual tawaran itu. Aku bersama Li Jingrui. Bukankah ini semua untuk masa depan kita? Aku tidak menyangka kau akhirnya mengkhianatiku. Pertama tanya Ju Xiaoying, apakah dia sudah menusuk kita? Halo Tante. Halo.
Tant. Ini kesalahanku. Secara impulsif, mengatakan hal-hal buruk seperti itu. Aku menyakitimu. Tapi alasan kenapa aku begitu bodoh dan impulsif. Aku tidak takut kau akan jatuh pada orang lain. Takut kau akan meninggalkanku. Tante. Terima maafku ya. Maafkan aku. Primary 1. Kau beritahu semua orang bahwa rapat akan diadakan dalam 20 menit. Dan buat salinan dokumen ini. Gunakan nanti di rapat. Hem mengerti. Li Dong cepatlah. Tante kecil. Bisakah kau mendengarkan penjelasanku? Aku tidak punya hubungan dengan Li Jingrui. Jangan terlalu banyak berpikir tentang itu. Antara aku dan dia, ini benar-benar bukan seperti yang kau pikirkan. Dan maaf. Aku sedang berubah-ubah. Baru saja kehilangan kesabaran begitu besar. Kau minggir. Ya Tant. Kau dengarkan aku. Ketika aku melihatmu dengan pria lain, begitu intim. Tahukah kau betapa menderitanya aku? Aku sangat takut kehilanganmu. Jadi aku terburu-buru untuk begitu marah padamu. Bisakah kau memaafkanku? Kau sudah mengatakan semua kebenaran dan kebohongan. Mengulang dan mengulang. Aku merasa sangat lelah. Bisakah kau membiarkanku tenang sebentar? Aku tidak ingin mendengar lagi. Tolong minggir. Tante minggir. Kamu dengarkan aku. Kamu dengarkan aku. Kamu kejam. Siapa yang bersumpah di awal dan bilang apapun yang terjadi untuk bersamaku? Apa yang terjadi? Aku akan menjual tawaran terendah. Aku bersama Li Jingrui. Bukankah ini semua untuk masa depan kita? Aku tidak menyangka kamu akhirnya mengkhianatiku. Bibi. Kamu lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Lepaskan Cheng Yuan. Apa yang kamu mau? Tarik-tarikan denganku di sini. Tidakkah kamu takut dilihat oleh Nona Li Mu? Aku tidak takut dia melihatnya. Lea Flat. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Asalkan kamu memaafkanku, aku akan janjikan apapun yang kamu mau aku lakukan. Yo Yanzi, jangan ikut aku seperti ini. Tidakkah aku tahu kamu seperti apa? Apakah kamu takut aku akan mengkhianatimu ke skandal perusahaan Li? Beritahu Li Jingfeng kan. Manager, ini yang kamu mau. Laporan penelitian proyek Lanfeng International. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Ini bukan yang kamu berikan padaku. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Maaf manajer. Aku minta dokumen dari Departemen Pemasaran. Aku khawatir kamu terburu-buru. Akan dikirim langsung padamu. Jadi kamu menyalahkanku sekarang kan? Liang Sisi, bisakah kamu menggunakan otakmu untuk melakukan sesuatu? Apakah hari ini Sabtu? Tidakkah kamu membawa otakmu keluar? Tolong gunakan otakmu saat melakukan sesuatu di masa depan. Kamu membuang waktuku. Juga membuang waktumu. Keluar. Pergi-pergilah. Siapa yang merekrut? Tidak ada kualitas sama sekali. Itu dia. Ini terlalu tidak bisa diandalkan.
Mengapa kamu harus mengganti kepercayaanmu? Hei, kenapa aku tidak mencarikanmu sekretaris baru? Tidak ada yang lain. Mengapa kamu tidak nyaman? Hei, ada apa, ceritakan padaku. Bahkan jika aku tidak bisa membantumu, aku bisa membantumu khawatir. Aku senang kamu punya hati ini. Aku takut menunggu sampai aku membutuhkanmu. Kamu lari. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Siapa aku, Ding Jinjiang? Sekarang kamu adalah bos langsungku. Setiap kata yang kamu ucapkan. Apakah itu dekrit? Selama kamu mengatakannya, aku harus melewati api dan air, tanpa ragu-ragu. Benarkah? Mutiara asli tidak seasli itu. Aku membutuhkanmu sekarang. Apakah kamu mengerti? Tentu saja aku mengerti. Bagaimana dengan penawaran tekniknya? Aku familiar dengan itu. Tentu saja. Dalam hal penawaran. Bukan manajer Cheng yang bisa mengatakan sebanyak yang kamu mau, kan? Kalau begitu aku akan kembali bekerja dulu ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Biar aku jelaskan. Aku tidak tertarik mendengar penjelasanmu. Bibi, dengarkan aku. Banyak hal yang benar-benar terjadi belakangan ini. Aku tahu ini kesalahanku. Hubunganku dengan Li Jinrui. Ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Cheng Yuanzi. Kamu pikir aku buta, tuli, atau bodoh? Kamu tidak pulang semalaman. Sekarang kamu di sini mengatakan itu hanya sandiwara. Pemberi seharusnya sudah mendapatkannya sekarang. Apalagi yang kamu inginkan? Sandiwara apalagi yang akan kamu tunjukkan padaku? Bagaimana dengan lilin pengantin? Atau punya anak lebih awal? Ya, aku begadang semalaman. Tapi aku begadang semalaman bukan berarti aku melakukan sesuatu yang salah padamu. Kalau aku ada hubungannya dengan Li Jinrui, kenapa aku terus datang padamu untuk menjelaskan? Kamu kembali padaku adalah karena kamu takut aku akan menyerahkan bukti bahwa kamu menjual perusahaan. Aku takut aku akan berbohong pada Li Jinrui tentang kamu. Katakan pada Li Jinfeng. Aku. Kenapa aku bisa mengerti semuanya? Cheng Yuanzi, biar aku beritahu kamu. Kamu tidak perlu takut. Aku tidak memberitahu Li Jinfeng tentang kedua hal ini. Xiaoxi, terima kasih. Aku tahu kamu memperlakukan aku yang terbaik. Kamu tidak memberitahu dunia. Tapi jangan terlalu puas diri. Kamu bisa membodohi aku. Aku bisa menipu Li Jinrui. Tapi bisakah kamu membodohi dunia? Aku tidak akan memberitahu Li Jing. Bukan berarti dia tidak tahu apa-apa. Aku percaya Tuhan punya mata. Kertas tidak bisa menahan api. Semua hal yang kamu lakukan, lambat laun semua orang akan tahu. Semua orang akan melihat. Kamu orang seperti apa? Kamu pergi dan cari Nona Li Mu. Kenapa kamu masih di sini? Kamu bisa tenang memainkan peranmu. Aku Cheng Yi tidak akan begitu kejam untuk meruntuhkan panggungmu. Tapi aku akan menunggu dengan mata terbuka. Mari kita lihat kapan kamu jatuh. Kamu pergi-pergi. Bibi. Aku ingin kamu tahu. Aku hanya peduli padamu dalam hidupku. Kamu akan tahu suatu hari nanti. Aku serius dengan apa yang aku katakan. Xiao Rui, kenapa kamu ada waktu untuk datang dan mencariku sekarang? Ada apa? Siapa yang membuatmu marah lagi? Kenapa kamu tidak meneleponku kemarin? Kemarin, aku lembur semalam. Dan ketika aku melihat waktu sudah cukup larut, aku ingin bilang kamu sebaiknya tidur. Jadi aku tidak meneleponmu. Jam berapa kamu lembur? Sampai jam 3 pagi. Aku telepon kantormu setelah jam 11. Tidak ada yang angkat. Kenapa kamu tidak ambil teleponku?
Kebetulan aku sedang di pantry saat itu. Tolong ambil teleponku lain kali. Kamu tahu. Bodoh. Cari aku nanti. Boleh aku minta teleponku? Aku tidak peduli itu salahmu. Kamu dengar itu? Aku bilang kamu yang salah. Oke. Aku tahu aku salah, oke? Lain kali apapun yang terjadi, aku akan telepon dan beritahu kamu, oke? Bibi, kontrak ini. Oh, Lee Dong. Bibi, kamu baik-baik saja? Oke. Bibi. Bibi. Ya ampun, Bibi jangan seperti ini, oke? Aku akan bersama Li Jingwei. Ini semua demi masa depan kita. UPS, kamu tahu. Aku bukan tipe orang yang main dua kaki. Aku tulus padamu. Aku lihat kamu sangat tertekan. Abaikan aku. Aku benar-benar kesal. Aku benar-benar tulus padamu. Jangan perlakukan aku seperti ini, oke? Bibi, kamu baik-baik saja? Bibiku terluka? Aku baik-baik saja, minggir. Chenny. Kecuali dokumen yang Anda minta. Kamu baik-baik saja? Tidak, Ada hal yang datang. Duduklah. aku baik-baik saja. Aku akan ambilkan kamu segelas air. Terima kasih. Bukannya sudah kubilang, biarkan kamu istirahat yang cukup. Kenapa kamu tidak menurut? Aku baik-baik saja. Ayo minum air, terima kasih. Kurasa itu saja. Aku akan memberimu cuti beberapa hari. Pulang dan istirahatlah beberapa hari. Tidak perlu dong, Lee. Perusahaan punya banyak hal yang harus dikerjakan. Bagaimana kamu bisa bekerja dengan baik dalam kondisi fisikmu? Jadi baik dan pulanglah untuk istirahat. Tapi, Oke, jangan buat aku mengatakannya lagi. Ini perintah. Aku akan marah jika kamu keras kepala lagi. terima kasih, Lee Dong. Bibi masuk ke mobil. Tidak ada yang lain. Bibi, Ada apa denganmu? Jangan sentuh aku. jangan seperti ini, oke? Bibi, aku benar-benar cemas melihatmu seperti ini. Aku menyetir kemari untuk membawamu pulang. Mau pulang. Kamu lari seperti ini. Tidakkah kamu takut Manajer Lee tidak bisa menemukanmu? Aduh, aku tidak peduli padanya. Aku menyetir kemari untuk menjemputmu. Ayo pulang dulu, oke? Oh, jangan marah. Ayo, ayo, ayo. Jangan marah, oke? Baiklah, jangan marah.
Chen Yi, minumlah segelas air dan kamu akan merasa lebih baik. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku tidak peduli dengan kemunafikan. Cheng Yi, kenapa kamu tidak percaya padaku? Apakah kamu ingin aku mengeluarkan hatiku untuk mempercayainya? Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Apakah dia menelepon? Aku tidak ingin menerimanya. Tidak perlu menjelaskan banyak padanya. Apakah kamu pikir masalah bisa diselesaikan dengan tidak menjawab telepon? Aku tidak ingin mendengar suaranya. Aku hanya ingin merawatmu dengan baik. Cheng Yuanzi. Hubungan antara kita bertiga sudah ditunda-tunda lama sekali. Kalau kamu benar-benar ingin menjelaskan padanya, tidak akan menunggu sampai sekarang. Karena kamu tidak tahu bagaimana memilih, maka aku akan membantumu memilih. Aku mengundurkan diri. Aku pergi. Aku merasa sangat lelah. Aku tidak ingin menderita seperti ini lagi. Sekarang aku hanya ingin hidup dengan tenang. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Apakah kamu dengarkan apa yang aku katakan? Sekarang aku meninggalkanmu. Apakah aku perlu persetujuanmu untuk ini? Tentu saja. Di dunia ini, hanya aku yang paling mencintaimu. Aku hanya peduli padamu. Aku tidak peduli dengan yang lain. Kamu biarkan aku berada di sisimu. Ketika kamu baik-baik saja, lakukan apa yang kamu inginkan. Hei, ada apa? Kamu baik-baik saja. Hei, Manager Li. Kamu mencari aku. Aku tanya kamu kemana Cheng Yuanzi pergi. Kenapa kamu telepon dia dan dia tidak menjawab? Manager Cheng. Hei, ada apa denganmu? Aku mencari dia untuk sesuatu, tidak apa-apa, tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya tanya kamu di mana orang ini. Manager Cheng. Oh, Manager Cheng pergi ke lokasi konstruksi untuk investigasi. Mungkin lokasi konstruksinya terlalu berisik. Dia tidak bisa mendengarmu saat kamu telepon ponselnya. Lokasi konstruksi mana? Aku tidak tahu tentang itu. Tentu saja kamu tidak tahu, karena kamu berbohong. Dia tidak pergi ke lokasi konstruksi. Dia bersama wanita lain. Benar kan? Aku baru saja diberitahu. Dia bilang melihatnya bersama Cheng Yi. Bukankah kamu orang kepercayaannya? Ceritakan apa yang terjadi. Oh, Manager Li. Anda sebenarnya salah paham. Sebenarnya Cheng Yi. Aku tidak enak badan pagi ini. Bagaimana dengan ketuanya? Biarkan dia pulang dan istirahat. Manajer Cheng kebetulan bertemu dengannya di pintu. Aku mengantarnya pulang sambil lalu. Bolehkan membantu rekan kerja? Aku kebetulan bertemu kamu di lantai bawah. Cheng Yi ini. Dia tidak bisa berpura-pura apa-apa. Harus berpura-pura sakit. Dia benar-benar sakit, jangan biarkan dia bekerja. Aku tahu cara memikat pria. Manajer Li, kenapa kamu tidak melakukan ini? Tunggu Manajer Cheng kembali. Aku segera memberitahunya untuk menemui kamu. Jangan khawatir tentang kami. Tidak apa-apa untuk keluar. Apakah kamu merasa lebih baik? Ayo duduklah. Kamu mau makan apa? Aku akan membelikannya. Tidak bisa makan. Apakah kamu akan kedinginan? Aku akan mengambilkan selimut. Tidak. Kalau begitu kamu istirahat yang baik. Aku akan ke perusahaan dulu. Oke. Apa yang salah dengan kamu? Tidak apa-apa, aku pikir lebih baik tinggal bersamamu dulu. Benar-benar tidak perlu. Kalau begitu aku akan kembali ke perusahaan dulu. Ding Jinjiang bilang ada masalah dengan proyek Blue Maple International. Aku akan menanganinya dan kembali. Telepon jika ada sesuatu. Istirahat yang baik. Halo, kantor manajer Li Jingrui. Saya Cheng Yuanzi. Apakah manajer Li ada di kantor? Manajer Cheng? Manajer Li sedang keluar. Ke manajer pergi. Kapan dia akan kembali? Dia tidak bilang kemana. Tapi aku pasti tidak akan kembali ke kantor hari ini. Ada klien yang mencari dia tadi.
Aku bahkan tidak bisa menghubunginya. Oke, aku mengerti, terima kasih. Sama-sama. Hei wanita ini, benar-benar ada cara. Lihat, hanya ada 2 pria tampan di perusahaanmu. Satu kakakmu, Cheng Yuanzi. Dia sudah dekat. Hei, aku kemarin melihat dia cukup dekat dengan Cheng Yuanzi. Hei, Xiao Rui, aku menyarankanmu. Lebih baik diam-diam periksa dulu kecurigaannya. Tidak masalah, tentu saja yang terbaik. Ada masalah? Kami tidak takut. Lawan yang rendah. Bagaimana bisa kamu berdebat dengan Miss Li kami? Silakan, terima kasih. Nyonya. Jika ada sesuatu, katakan saja. Mr. Xiao, aku sangat mencintai Xiao Rui. Tapi sekarang, hubungan antara Xiao Rui dan aku dan Chen Yi sangat tegang. Bibi, jangan salah paham. Aku benar-benar mencintai Xiao Rui. Tentang Cheng Yi, itu benar-benar kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa yang kamu katakan? Cheng Yi dan aku tumbuh di panti asuhan. Kami sudah saling bergantung sejak kecil. Aku selalu menganggapnya sebagai saudara perempuanku. Tapi dia menganggap hubungan ini sebagai cinta. Sudah berapa lama kalian berdua kenal? 14 tahun. 14 tahun. Itu seharusnya perasaan yang dalam. Lalu bagaimana kamu bisa yakin hubungan antara kalian bukan cinta? Sejak aku bertemu Xiao Wei, aku tahu aku akan mencintainya selamanya. Aku akan melindunginya. Aku akan melindunginya. Aku akan mencintainya. Bibi, sebenarnya aku sudah berkali-kali bilang ke Cheng Yi. Tapi dia nggak ngerti. Mungkin dia nggak bisa menerima. Sincer baik banget sama aku. Aku nggak bisa ngelakuin ini ke dia. Mungkin karena ini. Makanya dia terus ngeganggu aku. Bikin Xiao Wei salah paham sama aku. Bibi, sebenarnya aku udah lama siap mental. Apapun hasilnya, aku tetap harus jelasin ke kamu. Sebenarnya aku egois. Aku harap Bibi bisa jelasin ke dia buat aku. Kamu gila minta aku jelasin ke Xiao Rui buat kamu. Karena aku tahu Xiao Rui juga cinta sama aku. Kamu percaya diri banget. Oke. Aku suka cowok yang percaya diri. Gimana kalau kali ini? Aku akan bilang ke Xiao Rui buat kamu. Tapi soal dia mau maafin kamu atau enggak, itu urusan dia. Terima kasih, Pak. Silakan minum teh. Hei. Kamu ngapain di sini? Nggak bisa tidur. Keluar cari buku buat dibaca. Kemari, aku mau ngobrol sama kamu. Jadi ada apa, Mama? Cheng Yuanzi datang ketemu aku hari ini. Berani banget dia datang ke kamu? Kenapa nggak minta kakak Lei usir dia? Kamu benci banget sama dia? Aku memang benci sama dia. Kayaknya Cheng Yuanzi beneran nggak ada harapan kali ini. Dia nggak main. Siapa suruh dia selingkuh sama cewek itu? Dia nganggap aku apa? Sebenarnya aku udah pernah di sini. Aku sering lihat hal kayak gini. Nggak masalah besar. Nggak masalah besar buat dia punya 2 pacar sekaligus. Apakah dia masuk akal? Aku tidak bilang dia benar. Hanya di dunia ini, tidak ada pria yang berhati tunggal. Apalagi ada orang lain yang mengganggunya sekarang. Bukannya dia yang mengganggu orang lain. Tamparan tidak menghasilkan suara. Kalau dia tidak bermaksud, orang lain tidak akan mengganggunya. Hadapi emosi. Pria lebih ragu-ragu daripada wanita. Kamu masih muda. Tidak, perbedaan antara pria dan wanita ini, aku tidak mengerti. Bukan berarti aku belum pernah jatuh cinta.
Tapi aku belum pernah melihatmu marah sebanyak ini. Kamu sangat marah. Itu berarti kamu masih suka Cheng Yuanzi kan? Aku suka Cheng Yuanzi, tapi itu tidak berarti aku harus marah padanya. Kenapa dia main-main dengan wanita itu? Dan kenapa dia memilihnya sebagai sainganku dalam cinta? Apakah memiliki saingan dalam cinta itu buruk? Memiliki saingan itu baik. Aku dapatkannya dari orang lain. Aku mencuri ayahmu. Memiliki saingan membuktikan bahwa kamu punya selera yang baik. Apa yang kamu pukul bukanlah sampah. Menurutmu, aku harus benar-benar bersaing dengannya. Tidak hanya bertarung, tapi juga harus menang. Kalau tidak, kamu akan kalah di tangan sekretaris kecil. Di mana muka kamu? Bukankah itu akan lebih murah Cheng Yuanzi? Kamu hanya dendam pada Cheng Yuanzi. Harus bertahan. Kapan Cheng Yuanzi akan dikendalikan? Menjadi tawananmu. Maka kamu bisa melakukan apa saja. Xiao Rui. Xiao Rui. Kenapa kamu mengikutiku? Xiao Rui, kalau kamu kesal, kamu bisa memukulku. Memory Hiku. Tapi tolong jangan salah paham perasaanku padamu. Perasaanmu padaku, dan bagaimana perasaanmu padanya? Apakah kau menganggapku bodoh? Aku tidak menganggapmu bodoh. Akulah yang bodoh. Akulah orang paling bodoh di dunia. Wei. Kupikir aku bisa menangani ini dengan baik. Dan aku salah. Masalah emosional seharusnya ditangani dengan lebih jelas. Tapi tetap saja tidak jelas. Aku benar-benar tidak ingin menyakiti kejujuran. HM? Bisakah kau menyakitiku jika kau tidak ingin menyakitinya? Hal terakhir yang ingin kusakiti adalah dirimu. Alasan mengapa aku tidak ingin menyakiti Cheng Ni, itu karena dia tumbuh di panti asuhan. Aku benar-benar hanya menganggapnya sebagai adikku. Apakah hebat tumbuh di panti asuhan? Tumbuh di panti asuhan. Bisakah kau mencuri pacar orang lain? Xiao Rui. Hidup masa kecilmu yang bebas. Kau tidak tahu bagaimana rasanya tidak ditemani. Cheng Yi dan aku saling bergantung sejak kecil. Kami adalah teman masa kecil. Jadi kami secara alami menjadi pacar dan pacar. Kau masih berani memberitahuku ini. Aku selalu melihat kalian berdua sembunyi-sembunyi. Dia adalah pacarmu. Lalu aku ini apa? Kau adalah wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Atron Tactor. Aku terikat dengan Cheng Yi. Tapi ketika aku tahu aku tidak mencintainya, aku sudah menjelaskan padanya. Jelaskan. HM selamat. Kalian bisa bersama lagi. Xiao Rui, kami tidak bersama. Sejak sebelum aku pergi ke luar negeri, aku sudah menjelaskan padanya. Kami sudah putus. Aku hanya menganggapnya sebagai teman sekarang. Teman apa yang kau katakan mudah? Biar aku jelaskan. Aku sangat menginginkan pekerjaan ini. Jadi aku mengambilnya tanpa berpikir. Kau juga tahu aku baru kembali ke Tiongkok. Tidak ada cara. Tapi kemudian aku tahu dia punya tujuan. Dia ingin aku kembali padanya. Aku kemudian mengetahui bahwa dia punya tujuan seperti itu. Aku menjaga jarak darinya. Kamu tahu, ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa kuberitahu padanya. Apa yang bisa kukatakan? Ketika waktunya putus, kamu harus membuatnya jelas. Xiao Rui. Ketika aku pertama kali melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Aku hanya bilang pada diriku sendiri, aku harus menjelaskannya pada Cheng Yi. Suruh dia melepaskanmu. Kamu adalah orang yang paling kucintai di dunia ini. Selama kamu bisa tetap di sampingku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Oke. Karena kamu ingin bersamaku, kamu harus putus dengannya. Putuskan hubungannya. Berhenti bergaul dengannya. Jika kamu benar-benar mencintaiku, cukup sedikit tindakan nyata. Jadi apakah kamu akan memaafkanku? Aku tidak akan memaafkanmu. Tergantung pada penampilanmu. Aku pasti akan membuatnya jelas padanya. Tapi aku sudah memberi petunjuk padanya berkali-kali sebelumnya. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia pura-pura tidak mengerti. Aku masih tidak mengerti. Aku benar-benar tidak bisa membantu. Wanita ini sangat merepotkan. Aku tidak peduli. Bagaimanapun kamu dan dia, kita harus memutuskan hubungannya. Jangan tinggalkan efek samping. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Lidong, apakah kopimu di meja untukmu? Terima kasih. Apakah Sekretaris Chen tidak datang bekerja? Sekretaris Chen menghubungi Departemen Personalia pagi ini. Aku memperpanjang cuti sakitku selama beberapa hari lagi. Lanjutkan. Apakah dia semakin sakit? Aku tidak tahu, dia hanya bilang untuk memperpanjang aplikasi.
Aku akan memberitahumu sesuatu. Informasi yang aku inginkan setiap hari mulai sekarang. Dokumen dan sebagainya. Aku tinggalkan di mejaku sebelum aku pergi bekerja. Itu yang dilakukan Sekretaris Chen sebelumnya kamu tahu. Apakah itu Dongli? Terima kasih. Angkat teleponnya. Kenapa kamu tidak angkat telepon? Yuanzi, kamu telepon siapa? Kenapa kamu langsung tutup telepon begitu lihat aku? Apa dengan Cheng Yi? Tidak, aku tidak telepon Cheng Yi. Xiao Rui, aku baru saja telepon ke pabrik. Tapi teleponnya tidak pernah tersambung. Kamu lihat aku sangat menghargai kamu. Aku langsung tutup telepon begitu kamu datang. Jangan coba-coba menipu aku dengan kata-kata manis. Aku tidak punya. Bagaimana aku bisa punya? Aku akan memberitahumu. Aku bilang aku percaya padamu. Aku akan memberimu waktu. Tapi di bawah matahari tidak ada wanita yang rela berbagi prianya dengan orang lain. Jadi jangan coba-coba menguji kesabaranku. Wei, kamu ngomong apa sih? Apa yang harus aku bagi pria? Kamu hanya perlu ingat. Aku paling mencintaimu. Itu sudah cukup. Katakan. Bukankah kamu sudah memenuhi hatiku? Maka hubunganmu dengan Chen Yi harus segera diselesaikan. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Jelaskan hubunganmu dengan Chen Yi. Bagaimana kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya? Ah, Aku akan memberitahumu. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya, aku akan menggigitmu setiap hari. Sampai kamu tahu betapa baiknya aku. bagaimana menurutmu kamu menggigitku setiap hari? Kamu hanya perlu menggigitku. Aku cium kamu 10 kali sehari. Ah, tidak. Siapa bilang kamu tidak bisa? Kamu bisa menggigitku. Tidak bisakah aku menciummu? Tidak. Yanhi, bisakah kamu keluar sekarang? Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahumu. APA Masalana. Datang ke lapangan sekolah kita. Sampai jumpa lagi. Bibi, ada sesuatu di telepon. Saya sangat sibuk di sini. Tidak bisa pergi. Bagaimanapun saya akan menunggu Anda di sana sampai Anda datang. Halo. Chen Yuanzi, apakah Anda akan pergi? Mr. Xiao, saya akan pergi untuk melakukan sesuatu. Bukan untuk mencari Cheng Ning. Tentu saja tidak. Saya akan menjalankan perusahaan. Saya tidak peduli jika Anda keluar kantor atau pergi ke Cheng Ning. Saya akan mengatakan hal buruk di depan. Ya, saya mendorong Xiao Rui untuk mencoba bersama Anda. Tapi itu tidak berarti apa perasaan khusus yang saya miliki untuk Anda secara pribadi. Di mana Gary, dia adalah putri saya. Saya senang jika dia senang. Jika dia marah, saya lebih marah daripada dia. Jadi bagaimana dengan ketenaran? Lakukan sendiri. Jangan mencoba menguji kesabaran saya. Kesabaran saya hampir habis. Mr. Xiao, jangan khawatir. Saya tulus kepada Xiao Rui. Jadi saya tidak akan pernah menyakitinya. Adapun Cheng Yi, itu adalah masa dewasa. Tolong beri saya waktu lagi. Biarkan saya membersihkan kekacauan. Itu urusan Anda. Chen Yuanzi, saya ingin mengingatkan Anda. Dengan kualifikasi Anda seharusnya berada di perusahaan. Posisi apa yang Anda pegang, Anda harus tahu itu. Jika Anda dalam beberapa cara, jika apa yang Anda lakukan tidak memuaskan saya bisa mengangkat Anda. Tentu saja saya juga bisa menendang Anda keluar. Saya mengerti. Saya akan segera menangani ini. Saya tidak akan mengecewakan Mr. Xiao dan manajer Lee. Saya harap begitu.
Bibi, bukankah Anda punya sesuatu yang sangat penting untuk menemui saya? Bagaimana membuat janji di tempat ini? Anda lihat. Apa yang mau dilihat? Apakah mereka seperti kita 10 tahun yang lalu? Hahaha, cepatlah. Cheng Yi, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan di perusahaanku. Aku sungguh tidak punya waktu untuk menemanimu di sini mengenang masa lalu. Aku hamil. Apa katamu? Aku hamil. Apa yang terjadi? Kenapa wajahmu begitu? Kamu terkejut. Pangeran selama beberapa bulan. Oke, tidak terlalu besar. Serius. Bagaimana kamu tahu aku punya bayi? Wajahmu tidak terlihat bahagia sama sekali. Ah, tidak. Aku hanya merasa ini bukan waktu yang tepat untuknya datang sekarang. Apa maksudmu? Aku pikir keadaan ekonomi kita tidak cocok untuk membesarkan anak. Kenapa? Rekan-rekanmu di perusahaan banyak ekonomi yang lebih buruk dari kita. Mereka tidak punya bayi yang sama dan mereka semua bersenang-senang. Plus, bukankah aku dulu banyak minum dan merokok? Aku pikir itu akan mempengaruhi anak-anak. Kamu bisa tenang. Dokter memberitahuku ketika aku memeriksanya nanti, kita bisa menentukan kesehatan bayi kita. Tapi mulai hari ini, kamu tidak boleh merokok lagi karena bayimu tidak bisa menghirup asap rokokmu. Cheng Yi, apakah kamu ingin memikirkannya dengan matang? Apalagi yang harus dipikirkan? Aku siap menjadi seorang ibu. Apakah kamu? Aku belum siap secara mental menjadi seorang ayah. Tidak masalah. Apakah kita masih punya waktu? Tapi aku benar-benar merasa dia datang bukan pada waktu yang tepat. Apa yang kamu coba katakan? Aku tidak menginginkan anak ini. Ulangi lagi. Aku bilang Cheng Yuanzi. Bagaimana kamu bisa begitu tega? Tidak menginginkan bayi kita. Cheng Yi, jangan marah. Jangan sentuh aku. Ini bayi kita. Bagaimana bisa kamu menolaknya? Dengarkan aku. Aku langsung tahu. Aku tidak bisa menerimanya. Katakan, kita tidak bisa melahirkan bayi hanya karena sedang bahagia. Mungkin anaknya belum siap. Itu tidak bertanggung jawab padanya. Katakan padaku seperti yang kamu katakan. Kita tidak menginginkannya. Apakah ini disebut bertanggung jawab padanya? Aku tidak bermaksud begitu. Anak ini bukan anak, kaking tahu anak anjing. Kita merawatnya. Kita melahirkannya. Hanya untuk merawatnya seumur hidupnya. Aku mengerti. Apakah kamu takut aku akan menggunakan anak ini untuk memerasmu? Mengganggu hubunganmu dengan Li Jinrui. Ini kata-katamu. Ini tidak ada hubungannya dengan Li Jinrui. Bukan urusannya. Kamu yang paling tahu. Cheng Yi, apakah kamu ingin memikirkannya lagi? Jangan khawatir. Aku Cheng Yi harus melahirkan bayi ini. Jika aku bersikeras tidak menginginkannya. Aku mohon. Berhenti bilang kamu tidak menginginkan bayi ini, oke? Aku akan memberitahumu. Aku tidak menginginkan anak ini. Jangan paksa aku. Kamu benar-benar jangan paksa aku. Aku akan memberitahumu sesuatu. Cheng Yi, Kamu benar-benar jangan paksa aku. Jangan desak aku lagi. Tidak menginginkan bayi ini. Cheng Yi. Cheng Yi,